Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita masih berkesempatan untuk senantiasa mengkaji ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, yaitu memanfaatkan akal, fikiran dan hati kita untuk merenungi ayat-ayat Allah Ta'ala, baik yang berupa ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita masih membahas tentang kekuatan jiwa orang-orang yang beriman. Bahwa dalam bahasan kita yang lalu, kita sudah sampaikan bahwa manusia kita semua dalam kehidupan kita pasti memiliki cita-cita, memiliki harapan. Ada visi dan misi dalam kehidupan kita yang harus kita perjuangkan. Barangkali cita-cita kita, harapan kita sangat banyak, sangat besar, sangat luas. Dan juga tidak hanya keinginan-keinginan jangka pendek menengah, tapi juga keinginan jangka panjang. Namun demikian saudaraku yang berbahagia, dalam realitasnya, dalam kenyataannya pasti ada hambatan, ada rintangan, ada masalah. Ada saja hal-hal yang menyebabkan terhambatnya, terhalangnya, sulitnya kita di dalam mencapai cita-cita, harapan, keinginan atau visi dalam kehidupan kita. Baik yang hambatan itu datangnya dari alam pada umumnya, cuaca, suasana, ya, kondisi alam pada umumnya, maupun hambatan, tantangan, masalah yang datangnya dari manusia selain kita. Mungkin dihalangi oleh saudara kita, oleh tetangga kita, oleh masyarakat. Banyak hal yang mesti ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, baik yang datangnya dari manusia maupun dari alam. Kadang-kadang kita tidak merasa kuat sehingga kita putus asa dan tidak melanjutkan untuk mencapai cita-cita dan keinginan kita. Nah, mestinya bagi orang-orang yang beriman, tatkala kita meyakini bahwa cita-cita kita di atas kebenaran, cita-cita kita mulia dalam rangka mencari kebahagiaan kita, dalam rangka untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas tidak mengganggu orang lain. Mestinya kita tetap kokoh dan kuat untuk bisa mencapainya, sehingga aral melintang apapun mesti kita harus singkirkan. Dan kekuatan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sudah kita bahas saudaraku yang berbahagia, bahwa kekuatan jiwa orang yang beriman itu bersumberkan kepada adanya 5 keyakinan yang tertanam dalam setiap jiwa orang yang beriman. Yang pertama adalah keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala pasti akan menolong kita. Kemudian kekuatan jiwa kita dalam mencapai cita-cita dan keluhuran adalah bahwa kita punya keyakinan apabila kita berjalan di atas kebenaran, pasti kemenangan akan kita peroleh. Yang ketiga, keyakinan kita terhadap adanya kehidupan yang kekal, bahwa seluruh aktivitas kita, rasa capek kita, hambatan-hambatan dan masalah yang akan kita temui, itu semua tidak seberapa bila dibandingkan dengan kehidupan kekal yang kita raih dan yang akan kita nikmati. Kemudian yang berikutnya adalah saudaraku yang berbahagia,
kekuatan jiwa, kekuatan moral seorang mukmin di dalam mencapai cita-cita adalah keyakinannya terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semuanya adalah takdir dari Allah taala, sehingga tidak perlu takut sesuatu yang tidak ditakutkan, karena hanya takdir Allah sajalah yang menentukan masa depan. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan seorang mukmin karena dia memiliki saudara sesama mukmin yang banyak. Karena agama Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah, sehingga di dalam mencapai cita-cita semua hambatan, semua rintangan pasti akan ada yang membantunya, yaitu saudara-saudaranya yang sebegitu banyaknya yang akan rela mencintai, membela dan berkorban untuk dia karena ikatan iman. Saudaraku yang berbahagia, kita sudah membahas dua hal, yaitu sumber kekuatan orang-orang yang beriman. Yang pertama yaitu keyakinannya terhadap kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keyakinan seorang mukmin bahwa kebenaran pasti akan menang, dan kita saudaraku hamba Allah Subhanahu wa taala akan membahas sumber kekuatan yang ketiga, keempat dan kelima. Saudaraku yang berbahagia, sumber kekuatan jiwa seorang mukmin yang ketiga adalah keyakinannya yang kokoh bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, bahwa yang kita tuju semua adalah kehidupan kekal abadi di akhirat yang akan datang. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang beriman kita semua memperoleh kekuatan dan keyakinan akan kehidupan yang kekal. Dalam pandangan kita saudaraku yang berbahagia, kehidupan ini bukanlah hanya sekedar kehidupan yang sekarang, dalam batas-batas usia atau umur tertentu dan juga tempat tertentu, melainkan hidup kita adalah hidup kekal, hidup di waktu yang akan datang. Bahwa sesungguhnya saudaraku yang berbahagia, kita sedang dalam perjalanan panjang menuju titik akhir kehidupan kekal itu. Sudah kita lewati semua masa-masa kita hidup di alam ruh, kemudian masa-masa hidup kita di dalam perut ibu kita, dan saat ini saudaraku kita semua yang masih hidup sedang ada dalam kehidupan dunia dengan berbagai corak warna. Ada kadang-kadang keindahan, tapi ada kadang-kadang sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita. Kemudian saudaraku yang berbahagia, tidak bisa tidak, dan kita tidak bisa menolak, toh pada akhirnya kita di dunia ini hanya sementara, pada akhirnya nanti kita akan mati. Dan setelah itu nanti kita akan beralih ke alam kubur. Kemudian kita sambil menunggu untuk kemudian kita di alam barzakh, kemudian kita akan sampai pada posisi hidup yang kekal abadi, yaitu di akhirat kelak, yang kita harapkan kita akan masuk ke dalam jannah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sebenarnya hidup itu hanyalah berpindah tempat, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama, wamal maut, bahwa sesungguhnya kematian itu illa rihlah ghaira annaha, hanyalah suatu perjalanan belaka, minan manzilil fani ila manzilil baqi, bahwa kematian adalah sebuah perjalanan dari tempat yang fana, yang tidak abadi, menuju tempat yang kekal abadi. Hidup kekal saudaraku yang berbahagia merupakan hakikat kehidupan. Kehidupan terakhir, fase terakhir dari perjalanan panjang manusia, di mana kebahagiaan hakiki akan dinikmati. Orang-orang yang tidak beriman saudaraku yang berbahagia, orang-orang kafir dan orang-orang ahli dunia yang sekedar mencari kenikmatan dunia, mereka sangat khawatir tatkala menghadapi kematian.
mereka kalau bisa menghindari kematian, karena mereka tidak tahu hakikat kehidupan ini. Namun saudaraku yang berbahagia, orang-orang yang beriman menghadapi kematian itu dengan ketenangan, karena mereka merasa yakin bahwa setelah kematian itu mereka akan menuju kepada kehidupan kekal, di mana mereka tinggal menikmati hasil jerih payahnya semasa dia hidup di dunia. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa meraih kehidupan yang kekal mesti harus dengan perjuangan yang penuh, dengan kekuatan dan keberanian. Ikhwani fiddin azakumullah, saudara-saudaraku hamba Allah yang dimuliakan olehnya, ada beberapa cerita yang bisa kita petik sebagai hikmah. Umar bin Hammam, salah seorang sahabat Rasulullah dalam perang Badar, dia mendengar pada waktu itu Rasulullah memberi motivasi terhadap kaum muslimin tatkala dia sampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Walladzi nafsi biyadih, demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat serius, demi Allah yang diriku ada dalam kekuasaannya. Demikian sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai apa yang akan dia katakan, bahwa yang akan beliau katakan adalah sangat serius. Ma min rajulin yuqatiluhumul yaum al-musyrikin, bahwa seorang laki-laki yang pada hari ini memerangi kaum musyrikin di dalam peperangan, fayuqtalu sabiran, sementara dia meninggal dalam keadaan sabar, muhtasiban, mati dalam keadaan ikhlas, ingin memperoleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala, muqbilan ghaira mudbirin, sementara dia maju terus, tidak pernah mundur dari dalam peperangan itu, illa adhalahu Allahul jannah, kecuali melainkan dia apabila mati dalam kondisi sabar, ikhlas, maju terus pantang mundur, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam jannah atau surga. Salah seorang sahabat yang bernama Umar, dia sangat keheranan, dia sangat keheranan sampai dari mulutnya keluar kata-kata seperti itu. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar ini, "Mengapa engkau tercengang, hai Ibnul Hammam?" Maka jawab Umar ini, "Benarkah ya Rasulullah, antara saya dan surga hanya dengan maju ke medan perang, memerangi mereka, orang-orang kafir, lalu aku terbunuh?" Jawab Rasulullah, "Ya." Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apa yang dilakukan oleh sahabat Umar ini? Tatkala itu sahabat Umar ini sedang makan beberapa biji kurma, tatkala mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka segera diletakkannya biji kurma itu dan dia maju ke medan pertempuran. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kekuatan jiwa orang-orang yang beriman sangat kuat, dan dia tidak memperhatikan yang lain karena keinginannya yang luar biasa untuk menikmati kehidupan kekal di jannah. Kemudian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sementara sahabat yang lain yang bernama Anas bin Nadhr berperang dengan penuh keberanian dan kepahlawanan dalam perang Uhud. Dia apabila bertemu dengan yang lain, pasti dia akan memberi motivasi bahwa kehidupan yang kekal di akhirat lebih baik. Misalnya tatkala dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, maka dia berkata kepadanya, "Hai Sa'ad, inilah jannah, inilah surga. Demi Allah, saya memperoleh, saya menghirup baunya surga di balik bukit Uhud." Bahwa peperangan itu saudaraku ada di sekitar, di balik bukit Uhud itu, di sanalah ada surga. Demikian kata Anas bin Nadhr. Maka seketika itu juga Sa'ad bin Mu'adz menjadi semangatnya menyala untuk bisa maju ke medan peperangan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itulah keyakinan orang-orang yang beriman,
atas kehidupan yang kekal, sehingga dia menyadari bahwa apapun rintangan, hambatan, masalah yang dia hadapi di dunia ini, semuanya adalah dalam rangka mencapai kehidupan kekal dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian silih berganti datang bertubi-tubi, tetapi dia yakin akan janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang akan dijadikan baik oleh Allah Ta'ala, baik kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan kekalnya di akhirat, yusib minhu, maka kepadanya akan diberikan berbagai ujian. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sumber kekuatan jiwa orang-orang yang beriman yang keempat adalah keyakinan seorang beriman terhadap takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman, saudaraku yang berbahagia, kita semua memperoleh kekuatan dan kepercayaan terhadap qadar. Kita mengetahui bahwa segala cobaan yang datang menimpa kita adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku. Kalau sekiranya seluruh jin dan manusia mereka bersepakat, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita misalnya, akan tetapi kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan, maka mustahil manfaat itu akan dapat kita peroleh dan kita nikmati. Demikian sebaliknya, saudaraku yang berbahagia, apabila seluruh manusia dan seluruh jin yang ada di dunia ini yang masih hidup bersepakat dan bersekongkol kepada kita, makar akan memberi bahaya kepada kita, akan memberikan tantangan, hambatan, akan menggagalkan usaha-usaha kita. Tetapi kalau Allah Ta'ala tidak memberi izin, tidak memberikan takdirnya, maka itu semua tidak akan terjadi pada kita. Ini, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kita, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menyatakan bahwa tiadalah akan menimpaku selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepadaku. Wa maulana, dialah Allah Ta'ala yang menjadi pelindungku. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya dengan berserah diri kepada Allah Ta'ala, bertawakallah kepada Allah Ta'ala, maka orang-orang beriman akan menjadi kuat. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang beriman meyakini, kita semua meyakini bahwa rizki dan ajal atau kematian telah ditentukan, dan tidak seorang pun yang dapat menghalangi apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kepercayaan inilah, saudaraku yang berbahagia, yang memberikan kepada kita keyakinan yang teguh dan kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan siapapun. Saudaraku yang berbahagia, ada sebuah riwayat yang akan bisa kita ambil hikmahnya, bahwa telah terjadi seorang laki-laki yang akan berangkat ke medan perang, berjuang fisabilillah di jalan Allah Ta'ala, li'ilahi kalimatullahi hiyal ulya, demi menegakkan agama Allah Ta'ala. Dia dirintangi oleh orang-orang yang barangkali karena kecintaan kepada dia, atau karena memang dia tidak punya rasa iri atau dengki kepada dia, maka dipengaruhinya dia. Dengan apa, saudaraku yang berbahagia? Dengan dikatakannya, oh nanti kalau kamu maju perang, kalau kamu mati, kasihan istrimu, kasihan anakmu yang masih kecil-kecil, masih banyak. Sayang, usahamu, bisnismu nanti akan menjadi gagal. Saudaraku yang berbahagia, orang ini selalu dipengaruhi untuk menggagalkan niatnya untuk maju ke medan peperangan. Namun, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apa yang dikatakan oleh orang tersebut, Masya Allah, luar biasa, saudaraku. Dia berkata bahwa kewajiban kita hanyalah mematuhi perintah Allah sebagaimana yang diperintahkan olehnya kepada kita. Sementara kewajiban Allah Ta'ala memberi rizki kepada kita sebagaimana yang telah dijanjikannya. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, dia yakin betul terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apabila kita mentaati semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita,
maka Allah pun akan menjamin segala sesuatu yang kita cita-citakan. Saudaraku yang berbahagia, ada salah seorang ulama yang pernah berkata bahwa keyakinan seorang mukmin terhadap qada dan qadar, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak sampai pada tingkatan fatalistik, yaitu ngelalu bahasa kitanya, takdir tidak sampai kepada situasi di mana seseorang sudah menyerah total, tidak berusaha, maka niscaya keyakinan terhadap takdir ini akan dapat menimbulkan sifat berani untuk maju ke depan, untuk menyongsong masa yang akan datang, akan melahirkan jiwa-jiwa kepahlawanan dan menumbuhkan kesanggupan menghadapi bahaya, di mana semua orang pasti akan merasa takut kepada bahaya ini, kecuali orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap takdir. Keyakinan, kepercayaan inilah saudaraku yang berbahagia, yang menanamkan keteguhan pendirian dalam jiwa dan kesanggupan menghadapi kesulitan dan mara bahaya. Serta keyakinan terhadap takdir inilah saudaraku yang berbahagia, yang melahirkan perasaan murah hati, dermawan, kasih sayang, rela memberikan apa yang dimilikinya, bahkan rela memberikan jiwa dan meninggalkan kemewahan hidupnya apabila datang kepadanya panggilan Allah Ta'ala atau panggilan akidah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, selanjutnya ulama ini menyatakan bahwa orang yang mempercayai bahwa usia sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, bahwa rizki juga sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, bahwa masa depannya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka bagaimana orang itu akan takut menghadapi kematian dalam membela haknya, mengangkat derajat umat dan agamanya, serta menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kaum muslimin pada masa permulaan bangkitnya Islam, mereka sanggup menghadapi berbagai macam rintangan. Saudaraku yang berbahagia, mereka berhasil menghadapi banyak kerajaan dan daerah-daerah yang jauh dan dapat ditaklukkan dan dikuasai dengan mudah dan secepat kilat. Kemenangan yang mereka capai sangat mengagumkan saudaraku, karena mereka telah menaklukkan berbagai kerajaan dan kekuasaan sampai ke pegunungan, membatasi antara Spanyol dan Perancis sampai ke tembok Cina. Padahal jumlah dan persenjataan mereka sangat sedikit, dan mereka belum memiliki pengalaman tentang daerah-daerah dan bangsa-bangsa yang akan dituju. Ini pun saudaraku yang berbahagia, bisa kita lihat bahwa para pendahulu kita, para ulama-ulama yang datang ke Indonesia, mereka hanya karena kekuatan jiwa, keyakinan mereka terhadap takdir Allah Ta'ala sajalah mereka meninggalkan tanah airnya untuk menyebarkan agama. Mereka jauh pergi, tidak membawa harta dan tidak membawa keluarga ke Indonesia ini dengan penuh kedamaian. Mereka, saudaraku yang berbahagia, jelas tidak mungkin dengan tanpa halangan. Karena saudaraku yang berbahagia, bangsa kita waktu itu adalah bangsa yang masih menganut ajaran animis dan juga dinamisme ataupun ajaran-ajaran agama yang lain yang pasti akan ditemui hambatannya tatkala mereka menyebarkan agama Islam. Dan Masya Allah saudaraku, sampai hari ini karena perjuangan-perjuangan para dai-dai pada mubalik tersebut yang memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa untuk menyebarkan agama, kita bisa menikmati keindahan dan kebahagiaan karena kita menjalankan agama kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apa yang telah dicapai adalah merupakan sesuatu yang tidak pernah atau dicapai oleh bangsa-bangsa lain, tetapi oleh orang-orang yang beriman. Hanya dalam tempo yang sangat singkat, sekitar 80 tahunan, Islam bisa menyebar kemana-mana. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kekuatan jiwa orang yang beriman yang kelima adalah bahwa dia mempercayai adanya ukhuwah Islamiyah, bahwa dia yakin dia tidak sendirian,
Dia yakin bahwa ada banyak orang yang mencintai dan rela berkorban untuk dia. Maka dia memiliki semangat, bukan didasarkan kepada motivasi atau kepentingan duniawi, tetapi karena semangat keimanan, kesamaan iman, dan semangat untuk sama-sama mengabdi kepada Allah Ta'ala. Maka dia yakin bahwa akan ditolong, dibantu oleh saudaranya sesama mukmin, karena dia yakin innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Saudaraku yang berbahagia, orang-orang yang beriman, kita semua memperoleh kekuatan karena kita memiliki saudara-saudara seiman, karena kita merasa bahwa semua untuk seorang dan seorang untuk semua. Seorang tentara dari 1000 orang beriman, masing-masing merasa bahwa dia berperang dengan 1000 orang, bukan sendirian saja. Walaupun mereka hanya 1000 dalam jumlah, tetapi dalam kekuatan mereka telah menjadi 1000 kali 1000, berarti 1 juta. Saudaraku yang berbahagia, dalam riwayat dinyatakan bahwa pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dengan musuh yang besar. Di antara kedua pasukan ini ada sungai yang lebar dan besar. Sementara musuh di seberang sana di balik bukit. Maka kaum muslimin karena ketaatan kepada Allah Ta'ala yang harus taat kepada komandannya, maka disuruhlah oleh komandan ini agar semuanya suruh menyeberangi, dan tidak ada kata-kata yang menolak. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka semuanya terjun ke sungai itu, saudaraku yang berbahagia. Maka tatkala pasukan kaum muslimin ini sudah hendak sampai ke tepi seberang, tiba-tiba ada salah seorang yang ketinggalan. Bukan apa-apa saudaraku, tapi justru dia kelihatan sedang sibuk mencari sesuatu. Maka tatkala ditanya apa yang sedang dicari, dia menyatakan barang bawaan saya atau bekal saya tenggelam. Maka seketika itu juga semua pasukan itu kembali lagi mencarinya. Sehingga tatkala ditemukan, maka mereka beramai-ramai juga menyeberang dan semuanya selamat, saling membantu. Maka saudaraku yang berbahagia, tatkala pasukan pimpinan musuh itu, ya panglimanya mengetahui itu, dengan melalui telik sandi mereka, dengan melalui intel mereka apa gerangan yang terjadi dengan kaum muslimin, maka mereka musuh-musuh pasukan Islam berkesimpulan bahwa seandainya hanya karena kehilangan barang salah seorang dari pasukan kaum muslimin saja mereka begitu kompak, apalagi tatkala mereka kehilangan salah seorang pasukan, pasti mereka akan membela mati-matian. Sehingga dengan demikian saudaraku yang berbahagia, pasukan musuh itu menjadi gentar tatkala mengetahui seperti itu, sehingga mereka lari tunggang langgang dan kemudian mereka pada akhirnya menyerah kepada kaum muslimin. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itulah 5 macam kekuatan orang-orang yang beriman, kekuatan jiwa orang-orang yang beriman di dalam mencapai tujuannya yang mulia dalam kehidupan ini. Apa sekarang yang terjadi pada kita saudaraku hamba Allah yang berbahagia? Maka sangat jauh berbeda dengan kondisi itu, ya. Ukhuwah di antara kita sudah semakin tidak ada. Kita sudah takut kepada mati, sehingga seolah-olah kita tidak yakin terhadap kehidupan kekal di akhirat. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tingkatan atau ukuran kekuatan jiwa kita tergantung dari seberapa besar keimanan kita. Bahwa 5 sumber kekuatan jiwa orang-orang yang beriman itu: keyakinan yang teguh kepada Allah yang tidak pernah padam, keyakinannya kepada kebenaran yang tidak pernah melemah, dan keyakinannya kepada kehidupan kekal yang tidak pernah luntur, dan juga kepada takdir yang tidak berubah, dan keyakinannya terhadap persaudaraan yang kuat dari kaum muslimin yang lain. Kepercayaan inilah yang menjadi sumber yang mengalirkan kekuatan moral yang tidak dapat dinilai dan tidak bisa diukur dengan kekuatan materi atau senjata. Saudaraku yang berbahagia, menurut tingkat kepercayaan inilah ada nilai kekuatan. Kekuatan itu akan nampak dalam masa-masa sulit, saudaraku yang berbahagia.
sebagaimana kuatnya iman Abu Bakar As-Siddiq tatkala dia digambarkan oleh sahabat yang lain yang bernama Umar bin Khattab. Demi Allah, demikian kata-kata Umar bin Khattab mengomentari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau seandainya ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman umat ini, maka sesungguhnya lebih berat iman daripada Abu Bakar As-Siddiq. Keteguhan hati Abu Bakar As-Siddiq ini memang luar biasa. Ini bisa kita lihat tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggal dunia. Pada saat itu kaum muslimin duka yang luar biasa dan tidak percaya terhadap seperti itu. Mendengar berita kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin tidak percaya. Hingga sampai Umar bin Khattab, saudaraku yang berbahagia, menyatakan bahwa siapa yang mengucapkan Muhammad telah wafat, akan saya pukul kuduknya dengan pedangku ini. Ketika itu, saudaraku yang berbahagia, Abu Bakar As-Siddiq berdiri menyampaikan kepada orang banyak yang sedang berduka pada waktu itu dengan suara yang sangat terang dan tenang. Dia menyatakan bahwa siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah masih hidup dan tidak akan mati. Selanjutnya dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallahu syai'a. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kamu akan surut ke belakang? Dan siapa yang surut ke belakang, maka sesungguhnya tidak akan membahayakan kepada Allah barang sedikit pun. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itulah keimanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Karena kekuatan jiwa yang tertanam pada diri beliau, tidak dia merasa gentar dan merasa putus asa atau duka yang terlalu dalam atas kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga saudaraku yang berbahagia, kekuatan jiwa yang dimiliki oleh Sumayyah, salah seorang mukminah yang karena mempertahankan agamanya dia rela berkorban sehingga meninggal dunia. Dan kita lihat bagaimana sahabat Bilal, karena keyakinannya terhadap Allah, keyakinannya terhadap kehidupan yang kekal, keyakinannya terhadap kebenaran kepada takdir Allah Ta'ala, maka dia tetap, walaupun dia disiksa di tengah terik matahari, dia hanya menyatakan Ahad, 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 Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Kemudian juga kita yakin bahwa setiap Rasul dan juga para sahabat atau pengikutnya memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah kajian kita untuk kesempatan kali ini, yaitu tentang kekuatan jiwa orang-orang yang beriman, yang bersumber dari 5 hal yang mudah-mudahan akan bisa kita ambil manfaatnya untuk memperkuat kekuatan jiwa kita di dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini, dalam mencapai tugas dan cita-cita kita yang mulia. Insyaallah nanti kita akan membahas episode yang keempat dari kekuatan jiwa orang-orang yang beriman ini, bahwa bagaimana pengaruh dari kekuatan jiwa orang yang beriman ini dalam realitas kehidupan di dunia. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kemudian marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dalam majelis ini ada kesalahan dan kekeliruan, diampunkan olehnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.